إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الميعاد فيا أيها المسلمون أوصيكم وبنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azakumullahu. Segala puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu besar dan begitu banyak sehingga tidak akan mungkin kita mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Allah taala berfirman di dalam dua surat yang berbeda dengan redaksi yang sama. Di dalam surat Ibrahim dan surat An-Nahl Allah taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sekiranya jika kalian menghitung-hitung nikmat yang Allah taala berikan kepada kalian, tentulah kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Dan sungguh nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba pilihannya adalah nikmat Islam, nikmat iman, kemudian nikmat dimudahkannya seorang hamba di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dimudahkannya langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang konsisten di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini kecuali untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentunya dengan sebenar-benarnya peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepadanya, ikhlas beramal hanya kepadanya, mengharapkan wajahnya dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ibadah yang dikerjakan dengan hati ataupun dengan anggota badan kita. Setiap ibadah yang senantiasa bersamai kita, baik ketika kita sedang dalam keadaan menetap atau ketika kita sedang bepergian. Ibadah baik yang kita kerjakan dalam kondisi aman atau dalam kondisi peperangan yang mencekam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Maka dari sini perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah pada zaman yang penuh dengan fitnah. Apa itu zaman yang penuh dengan fitnah? Yaitu zaman yang penuh dengan kekacauan seperti peperangan dan permusuhan. Zaman yang penuh dengan rumor dan juga berita palsu tersebar. Allah taala jadikan ibadah pada zaman-zaman seperti ini itu menjadi seutama-utama ibadah dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena pada zaman tersebut manusia pasti lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari berzikir, lalai dari membaca Al-Qur'an,
lalai dari menjaga salat tepat waktu, lalai dari menjaga salat berjamaah, bahkan wal iyadzu billah tsumma na'udzubillah, sebagian tidak mengerjakan salat yang wajib. Oleh karenanya bagi mereka yang tetap konsisten pada zaman-zaman tersebut, pada zaman-zaman yang penuh dengan fitnah tersebut, konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di atas agama Islam, Allah taala berikan kepada mereka pahala yang besar serta dekatnya kedudukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah sama-sama kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah pada masa-masa al-harj, yaitu masa-masa fitnah, masa-masa yang penuh dengan kesulitan, layaknya berhijrah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan syarah pada hadis ini, beliau menjelaskan makna al-harj, yaitu waktu terjadinya fitnah, yaitu kekacauan serta semrawutnya urusan manusia. Sebagaimana peperangan yang menimbulkan ketakutan serta kepanikan, atau kondisi di mana perekonomian sedang kacau, atau kondisi di mana kehidupan sosial carut-marut serta kebingungan di dalam mencari kebenaran dan fatwa, sungguh manusia pada saat-saat seperti ini itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa saja yang menjaga hatinya dan menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia tetap konsisten menjaga agamanya, menjaga salatnya, menjaga seluruh ibadahnya pada zaman-zaman tersebut, maka orang tersebut seperti orang yang sedang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, azzakumullah. Kita sama-sama mengetahui bahwasanya betapa agungnya kedudukan hijrah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya pahala bagi mereka yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muhajirin ketika mereka berhijrah dari Mekah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Allah taala berikan kepada mereka pahala yang besar serta derajat mereka tidak akan pernah bisa digapai oleh siapapun, oleh orang-orang setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan pertolongan pada kaum muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, bagi mereka ampunan Allah dan juga rezeki yang mulia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Nahl, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan berikan kepada mereka tempat yang baik di dunia ini dan pahala di akhirat jauh lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum, tetaplah kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, terlebih ketika kita sedang berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Jadilah kita orang-orang yang bijak atas apa yang kita saksikan, atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Teruslah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah dan petunjuknya, juga memohon kesabaran, karena tanpa hidayah, taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala serta kesabaran, tentunya setiap muslim yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah itu akan terasa berat dan sangat sulit. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia satu zaman, as-sabiru fihim ala dini, orang yang bersabar pada zaman tersebut, bersabar di atas agamanya, kal qabidi 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat azan ya Allah wa iyyakum, hendaknya kita menjadi orang-orang yang bersabar dan tetap istiqomah di atas agama Islam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kesibukan kita serta hiruk-pikuk kehidupan di zaman yang penuh dengan fitnah dan akhir zaman ini membuat pikiran kita menjadi lalai, hati kita menjadi lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terputus. Jangan sampai karena sibuknya kita bekerja, sibuknya kita dengan urusan dunia, membuat kita tidak khusyuk di dalam salat ataupun di dalam ibadah yang lain. Sering meninggalkan zikir setelah salat dan melupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus bersabar apapun kondisi kita, dan saling menguatkan serta mengingatkan. Dan marilah kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya di dalam kitab Shahihul Jami', dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna min waraikum zamanus sabrin." Sungguhnya di masa yang akan datang akan ada zaman yang penuh dengan kesabaran. Maksudnya adalah zaman tersebut begitu banyak fitnah dan tidak ada solusi lain kecuali dengan bersabar. Tentunya bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lil mutamassiki fih ajru khamsina syahidan minkum. Orang yang berpegang teguh dengan agama pada zaman tersebut, maka pahalanya seperti 50 syuhada dari kalangan kalian. Maksudnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan betapa besarnya fitnah yang terjadi di zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tersebut. Sehingga mereka yang berpegang teguh istiqomah di atas agamanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijanjikan dengan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat a'azzani Allahu wa iyyakum. Jangan sampai diri kita frustasi, putus asa dan merasa kalah saat melihat fenomena di mana banyak orang-orang batil dan orang-orang yang zalim seperti berada di atas kita, seperti menjadi seorang yang pemenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, "Wa la tay'asu min rahillahi innahu la yay'asu min rahillahi illa al-qaumul kafirun." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang kafir. Sekali lagi hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar dan kuatkanlah hati kita masing-masing. Berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingatlah bahwa kaum mukminin itu akan senantiasa diuji. Maka bersabarlah menghadapi ujian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum." Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridhai, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mempersekutukanku dengan suatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang Maha bolak-balikan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala dinik, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
فيا أيها المسلمون أوصيكم وبنفسي بتقوى الله واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر عظيم أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم تسليموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت قريب مجيب دعوة فيا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وخذل أعداءك أعداء الدين اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة